profiling relate to virtual session and in each the time allocated for paper presentation in each 90 minutes. It's question and answer. The remaining 5 minutes is allocated as preparation time for each session. Screen sharing is operated by each presenter. Certificate for presenter will be distributed only when they join all the series of the event in the seminar, keynote speech, and the parallel session. And attendance will be shared at the end of the each session. When joining a Zoom room, presenter must rename themselves. Please rename themselves using the Zoom ID. Session will start on time and late attendance is not allowed. 15 minutes after the session has started, please check your internet connection beforehand. For presentation 1, this is scheduled for Raffi Hakiki Rahmatullah. Raffi Hakiki, are you ready? Can you hear me? Raffi? Okay, ready. Okay, Raffi, you have 10 minutes for presentation and 5 minutes for question and answer. Silahkan Raffi untuk share. Please enjoy, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, thank you for the moderator to give me an opportunity for this presentation. On this occasion, I will explain my paper about designing Android-based 2D game to introduce tourism potential in Jombang Regency. Currently, tourism is a major source of PAD or pendapatan asli daerah in several regions in Indonesia. However, in Jombang, there is still a gap in the number of visitors between tourist attractions. This could hinder the increase in PAD in Jombang. This is evident from this following data. In this data, we can see clearly there is some gap between Makam Gus Dur and the second most visited tourism in Jombang, Tirtawinata. One is that the promotional activities carried out by the Jombang District Government focus on placement on the official government website. Therefore, an effective media is needed to be able to reach many potential tourists. As the Ostergaard on Mobile Marketing Association Forum in Jakarta says, based on this data and some other data will be able to help introduce tourism potential in Jombang district. The problem of this research is how to design an Android-based game that is effective and able to introduce tourism potential in Jombang Regency. And the goal is to make an Android-based 2D game that is able to provide additional information about tourism potential in Jombang Regency. The problem limitation was the research scope only covers the tourism potential of Jombang Regency, namely Gedung Cinet, Candi Rimbi, and Taman Pongko. The information presented is limited to a general explanation of tourist attractions in Jombang Regency and media design in the form of Android-based 2D game and few support media. The design method used in this research is the MDLC method or Multimedia Development Lifecycle. In this method is commonly used for multimedia manufacturing methods. The reason for choosing this method is because several game development steps are considered almost the same as multimedia development steps. In addition, in this method, the iteration process can be carried out several times so that the research target can be fully achieved.
To achieve the target of this study, to achieve the target of this research, some adjustments are needed from the MDLC method. The results of this adjustment produce the following design systematics. In this design systematics, we can still see clearly the stages in MDLC, but each stage there are detailed stages that have been adjusted for the game development methods. And this is data about this research only focus on Kedung Jinet, Candi Rimbi, and Taman Ponggok. Kedung Jinet is a river at the middle of the forest with unique limestone, and Candi Rimbi is a Shiva temple built in 14th century in honor of Tribhuwana Tunggadewi. And Taman Ponggok is a park dominated by sunflower, gumitir, and marigold flower. This park initially used for hatchery land and agricultural education. Then the design concept of this research listed in this GDD, game design document, is that this game focus on conveying information through location visualization and portrait visualization. Location visualization is depicted through the level design arrangement of each tourist spot, while portrait visualization depicted when the player takes a photo of the tourist spot in the photo spot that has been provided. Black box testing and questionnaires. This is main game result of main gameplay testing and the save system settings. And this is the result, the final result of the product. The conclusion is Jombang Regency still have many potential about tourism potential that needs to be promoted, and the game should be effective to introduce the information. And besides that, there is so many aspect that needs to be perlu diperhatikan untuk penyampaian informasinya agar mampu memberikan gambaran tentang potensi wisata di Jombang. Gitu. I think that's all that semua yang ingin saya sampaikan. Thank you for. Terima kasih untuk perhatiannya. Okay, thank you for Raffi. Thank you for your presentation. Next is the question and answer session. For those of you who want to ask, you can write in the chat box
Dan karena banyak yang ingin berbahasa Indonesia, kita lebih lancar berbahasa Indonesia saja. Ya, nggak apa-apa. Silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan risetnya Mas Raffi Hakiki ini. Mas Raffi ini adalah mahasiswa desain komunikasi visual ya Mas ya? Angkatan 2016. Ya, betul. Silakan bagi ada yang perlu ditanyakan, bisa chat atau langsung bertanya di sini. Waktunya masih ada sekitar 5 menit untuk bertanya. Atau cukup? Sudah tidak ada pertanyaan? Mas Raffi sudah deg-degan nih. Santai saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mbak Siti atau Mbak Ventisari mungkin? Mbak Dian Listi? Pak Aji? Silakan. Bu Sri Wulandari? Atau Pak Saiful? Silakan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan riset yang dilakukan oleh Mas Raffi. Cukup? Kita lanjutkan saja. Ada Pak. Ada satu. Oh ada. Oh ya, sebentar. Ini pertanyaan dari Pak Saiful. Untuk pengembangan lokasinya apa disesuaikan dengan lokasi? Nah ini maksudnya seperti apa ini Pak Saiful? Boleh open mic ya? Boleh. Silakan. Bagi yang mau bertanya silakan open mic, nggak apa-apa. Wih mantap Mas Raffi, untuk gamenya saya suka. Makasih Pak, makasih. Untuk ini misalkan apa? Tadi kan saya lihat ada pendopo, ada macam-macamnya itu memang disesuaikan sama lokasi di Jombang. Terima kasih. Ya, itu ada 3 tempat wisata, 3 potensi wisata dan semuanya disesuaikan. Dari apa? Kan ada 2 macam, dari foto yang kayak ada gapuranya, terus ada apa mapnya gitu, petanya gitu. Jadi gimana karakternya jalan gitu. Petanya itu lokasinya disesuaikan dengan lokasi aslinya juga. Jadi mulai dari sebelah mananya balai desa atau dekat teman gitu buat membantu menjelaskan lokasinya di mana. Terus untuk gambaran detailnya digambarkan melalui yang kayak gapura tadi. Itu sesuai dengan aslinya. Gimana Pak? Oke, baik. Sepertinya Pak Saiful sudah terjawab ya, Pak Saiful ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh open mic kalau memang mau bertanya atau di chat juga bisa. Atau kita lanjut saja ini. Oke. Lanjut, Ge. Baik, terima kasih Mas Raffi telah mempresentasikan hasil risetnya. Jangan leave dulu sampai selesai ya. Baik, untuk yang kedua presentasi dari Pak Syarif ini tadi sudah presentasi di sesi pertama karena beliau ikut sesi pertama. Yang kedua adalah dari Siti Khalifatul Umami dengan judul The Existence of Batik Ronggo Mukti Probolinggo District in Pandemic COVID-19 Era. Begitu ya, Mbak Siti ya. Saya manggilnya Mbak atau Ibu ini? Monggo kerso, Pak. Silakan mempresentasikan hasil risetnya Mbak Siti, 10 menit waktunya presentasi, langsung share screen saja. Apa sudah tampil, Pak? Sudah kelihatan slide-nya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya melakukan penelitian ini bersama rekan saya, Sri Wulandari, yang juga kami dari Universitas Negeri Malang. Angkat batik tulis, khususnya pada eksistensi batik tulis Ronggo Mukti Kabupaten Probolinggo di era pandemi COVID-19. Probolinggo di mana sih? Probolinggo itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Probolinggo ini memiliki kondisi geografis yang menurut saya cukup unik karena Probolinggo ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan. Bisa kita lihat dikelilingi oleh pegunungan Bromo, Gunung Semeru, Gunung Argopuro. Karena dikelilingi oleh pegunungan ini, kondisi geografisnya ada mix gitu. Bagian utaranya ini Probolinggo ini ada pada dataran rendah dan pesisir. Sedangkan untuk bagian selatan ini dan bagian tengahnya ini terdiri dari dataran tinggi dan lereng-lereng. Selanjutnya COVID-19. Kita tahu bersama COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat dunia. COVID-19 ini persebarannya sangat cepat. Saat masuk ke atmosfer Indonesia, COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat besar khususnya pada sektor ekonomi. Karena pemerintah Indonesia melakukan tindakan lockdown dan PSBB di berbagai wilayah. Kondisi ini menyebabkan adanya berbagai macam keluhan yang terjadi pada usaha menengah ataupun mikro ataupun makro. Banyaknya efek yang terjadi dari PSBB ataupun lockdown ini membawa dampak untuk makro ini bisa mengambil sikap untuk mem-PHK karyawannya dengan besar-besaran. Untuk mikro sendiri, ini banyak sekali usaha mikro yang terpaksa pilot atau gulung tikar bahkan. Nah, untuk lebih lanjutnya eksistensi batik Ronggo Mukti nanti, saya jelaskan berikutnya. Apa sih batik Ronggo Mukti itu? Nah, batik Ronggo Mukti ini adalah suatu sentra batik yang berada di Probolinggo di Keraksaan. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari terbentuknya sentra batik ini. Sentra batik ini itu berasal dari dua nama, Ronggo dan Mukti. Nama ini, Ronggo ini adalah nama salah satu kiai yang dahulunya beliaunya ini babat alas gitu Pak, babat alas daerah tersebut. Diambillah menjadi nama Ronggo. Sedangkan Mukti ini diambil dari nama daerah tersebut, yaitu Sidomukti. Bapak Mahrus Ali sebagai pendirinya, ini sebenarnya walaupun beliaunya ini berasal dari pendidikan bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris, tapi beliaunya ini punya kecintaan yang sangat lebih pada batik. Kecintaannya pada batik ini, beliaunya ini ingin mendirikan sentra batik dan tujuannya ingin menciptakan lapangan kerja untuk ibu-ibu di sekitar tempat tinggal beliau. Nah, inspirasi motif dari Ronggo Mukti ini cukup unik menurut saya. Apa itu? Coba kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia. Motif batik Ronggo Mukti ini mungkin kalau Bapak Ibu melihat pada motif-motif batik yang lain itu banyak yang sulur-suluran atau dengan warna yang gelap, itu tidak pada motif batik Ronggo Mukti. Contohnya ada di motif Cahyani Suryo Mukti, Keriski Ronggo, Parisari Mukti. Misalnya Cahyani Suryo ini, Cahyani Suryo ini inspirasinya beliau menuturkan inspirasi Cahyani Suryo Mukti ini dari pependaran sinar matahari. Suryo itu bahasa Jawa yang artinya cahaya, cahya Suryo Mukti gitu. Nah, jadi motif batiknya ini bisa kita lihat itu memang bentuknya berpendaran-pendaran gitu Pak. Nah, selanjutnya untuk Keriski Ronggo ini inspirasinya ini dari
keris, bentuk keris Kironggo ini yang mendidik membebat alas tadi daerah Sidodadi tadi. Tari Sarimukti ini inspirasinya dari dari ikan pari sendiri. Seperti itu. Untuk bisa tahu motif-motif yang lain itu, monggo silahkan bisa dicek ke Google atau langsung ke IG Bapak Mahrus Ali, itu sangat banyak sekali dan unik-unik. Nah, ini dia Pak. Imbas COVID-19, imbas COVID-19 pada sentra batik ini ada dua imbas yang sangat besar, yaitu pengrajinnya itu sangat banyak berkurang, omsetnya itu terjun bebas. Batik Ronggomukti ini berdiri tahun 2015, yang pada awalnya itu melatih 65 orang, yang kemudian menjadi 32 orang sebagai pengrajinnya. Karena adanya COVID-19 ini, memaksa Bapak Mahrus Ali merampingkan jumlah pengrajinnya menjadi 15 orang. 50% lebih. Untuk omset dalam untuk omsetnya ini sangat turun drastis. Terakhir waktu saya melakukan penelitian itu pada awal pandemi Maret dan Juli saya melakukan penelitian. Maret sampai Juli ini omsetnya hanya 18 juta, Bapak. Padahal pada tahun 2019 omsetnya mencapai 867 juta per tahun, dan bila kita hitung per bulannya itu mencapai 72 juta per bulan. Dua imbas ini sangat mempengaruhi sentra batik ini, membuat Bapak Mahrus Ali berpikir keras bagaimana caranya saya mempertahankan eksistensi batik Ronggomukti. Beliau menemukan ide, yaitu idenya membuat masker dari kain batik. Karena waktu itu banyaknya berita yang mengatakan bahwa masker medis itu sangat langka, dan kalau ada pun yang menjual, itu harganya sangat melambung tinggi. Karena itulah Bapak Mahrus Ali memiliki ide untuk membuat masker. Maskernya yang dibuat pertama kali ini hanya skup kecil, Pak. Dan itu dipasarkan melalui platform-platform penjualan seperti Bukalapak sama IG Bapak Mahrus Ali. Banyaknya link ini juga memberikan kontribusi untuk Bapak Mahrus Ali menjaga eksistensi batik Ronggomukti di masa pandemi ini. Kenapa begitu? Karena 2 menit lagi. Oh ya, kenapa? Karena Bapak Mahrus Ali ternyata adalah ketua APBBA, yaitu Asosiasi Batik yang ada di Kabupaten Probolinggo itu. Banyaknya link ini membuat Bapak Mahrus Ali mendapat pesanan 1.000 masker dari Bupati Probolinggo dan merembet pada seragam batik. Nah, ini dia contoh-contoh seragam batik, masker batik yang diproduksi oleh beliau. Kesimpulannya adalah kreativitas dan tekad yang kuat dapat melahirkan solusi untuk mempertahankan eksistensi sentra batik Ronggomukti. Usaha apapun itu harus memiliki kecakapan berkomunikasi untuk menjaring dan mempertahankan link serta kolega. Dengan dua hal ini, saya rasa semua usaha dapat tetap menjaga eksistensinya. Terima kasih Bapak, Ibu. Izinkan saya untuk menutupnya dengan ucapan dari salah satu tokoh, yaitu Bapak Ipo Santoso, itu Mas Takung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti atas presentasinya. Mbak Siti ini mahasiswa S2 atau mahasiswa S1? Iya, mahasiswa S2 ya. S1 apa S2, Pak? Kayaknya satu kelas dengan Mbak Sri Wulandari ini. Oke. Kayaknya ya. Kita tos ya. Baik, itu tadi presentasi dari Mbak Siti. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan open mic-nya atau bisa ditulis di chat. Bentar. Silakan, ada yang mau bertanya?
Bisa sambil di screenshot ya ini ya, untuk bukti bahwa beneran ikut Waduh, gitu ya kadek. Pak. Iya, Pak Iriaji mungkin mau ada di sini, Pak Iriaji? ada masuk. Monggo Pak, nggih. Pak Aji mungkin ada Ya, yang mau ditanyakan. Monggo. izin bertanya. Suara masuk ya, Mas? Silakan. Maaf, baru Masuk, nggih. Masuk. Baru masuk. Baik. Belum tahu isinya. Sambil tes mic, terima kasih terhadap presenter. Saya sedikit bertanya Ya. karena ketidaktahuan. Jadi tadi disampaikan sempat disinggung bahwa ini diinisiasi oleh dosen bahasa Inggris kalau nggak salah ya. Beliau sebagai desainernya, beliau sebagai pembatiknya, artinya yang memang menggambar sebagai masternya sebelum itu dipublikat, atau bagaimana peranan beliau? Mungkin saya bisa lebih tahu lebih banyak. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya Pak. Ini ya, saya luruskan, ini Bapak Mahrus Ali ini adalah guru bahasa Inggris. Beliaunya ini sebagai pendiri sekaligus yang membuat motif. Yang membuat motif itu ada 3, Bapak Mahrus Ali, istri beliau, dan adik iparnya. Adik iparnya ini laki-laki. 3 orang inilah yang master pembuat motifnya, yang kemudian nanti diteruskan pada produksi. Seperti itu Bapak. Oh baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Haji. Mungkin ada yang lain? Pak Sri Wulandari mungkin bisa mengcounter temannya. Oh, oke. Ya, saya rasa penjelasan dari teman saya itu benar adanya. Memang si batik tulis Ronggo Mukti itu mengangkat cerita-cerita sosial atau budaya-budaya lokal yang ada di Desa Sidomukti, Kabupaten Probolinggo, yang kemudian menjadi cikal bakal diciptakannya motif-motif batik Ronggo Mukti. Ada tadi ya, yang batik keris Ki Ronggo seperti itu termotivasi atau diilhami dari kisah-kisah Ki Ronggo sebagai orang yang membabat alas pertama kali di kota Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tepatnya pemakaman beliau ada di Desa Sidomukti. Untuk data terkait masker, kemudian pembuatan seragam, yang bisa saya tegaskan di sini, mau usaha apapun kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang. Mau karya kita sebaik dan sebanyak apapun, kalau kita nggak bisa komunikasi yang baik dengan orang, menjalin kolega yang baik, ya tidak akan laku. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, cari makan susah, cari kerja susah. Akhirnya bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah derasnya arus persaingan di masa pandemi ini? Ya akhirnya membuat masker dari batik, karena masker memang adalah yang sangat diperlukan, yang sangat banyak dicari pada masa saat ini. Saya rasa ide Bapak Mahrus untuk menciptakan masker batik itu sudah sangat tepat, sesuai dengan pangsa pasar di era pandemi seperti ini. Terima kasih, begitu. Baik, terima kasih tambahan dari Mbak Sri Wulandari. Untuk presenter selanjutnya, silakan bersiap Bapak Triyono Indrasiwi Kuncoro Aji dengan judul Bekerja dengan Orang yang Tidak Kreatif di Industri Kreatif. Waktu dan tempat dipersilakan, time is yours. Silakan Bapak. Oke, thank you. Izin share screen-nya. Bisa terlihat semua ya, suara, visual. Sudah aman terkendali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam di sini. Saya posisi sedang studi PhD di Taiwan, mengambil jurusan manajemen, focusing in creative industry management, di mana background S1, S2 saya semuanya di bidang visual communication design. Saya juga dulu di UM, jadi sedikit banyak akan mempengaruhi nanti apa yang akan kami bahas di sini. Dan saya
mewakili teman-teman tim kami, ada Pak Ari Purnomo dan Pak Saiful Yahya yang nanti juga akan presentasi. Saya akan mempresentasikan judul atau research ini dengan judul, mohon maaf semuanya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan pakai bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah berdiskusi. Jadi bekerja dengan orang tidak kreatif di industri kreatif. Sebuah judul yang mungkin saya mau menggunakan pendekatan yang berbeda di sini, bahwa saya menempatkan riset ini sebagai semacam movie gitu ya. Jadi title-nya memang dibuat seprovokatif dan seatraktif mungkin untuk membuat orang lebih tahu, ingin tahu lebih dalam tentang isinya. Baik, outline saya semacam ini, semoga nanti waktunya bisa sesuai. Langsung saja kepada apa sih latar belakang yang membuat saya ingin meneliti tentang ini. Kalau bisa kita lihat di diagram sebelah kiri kita, ada status pendidikan yang disampaikan oleh Becraft ya. Data 2015 tapi dipublish tahun 2017. Terlihat di sana bahwa dominasi tenaga kerja yang lulus dari level di bawah universitas itu ternyata tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang lulus di level universitas, khususnya di industri kreatif, karena ini riset atau data yang di-observe oleh Becraft. Artinya mayoritas orang yang bekerja di industri kreatif, based on Becraft data, itu adalah orang-orang yang level pendidikannya di bawah universitas, artinya SMA ke bawah. Most of the employee are coming from that level of education. Nah, ini ada satu fenomena yang ingin saya diskusikan dalam research ini, bahwa yang pertama, intellectual property sebagai komoditas utama dalam industri kreatif itu sangat berkaitan dengan level education seseorang. Artinya intellectual property tentu memiliki level-level yang berbeda. Ada yang low, ada yang mediocre atau medium, sampai ke yang high level quality of intellectual property, di mana dikatakan di sana semakin tinggi level edukasi seseorang, maka intellectual property quality-nya akan semakin tinggi. Which is kalau kita, apabila kita melihat data yang disampaikan oleh Becraft, maka kita bisa membuat semacam asumsi bahwa level kreativitas industri kreatif kita berada di mana. Yang kedua, bahwa ternyata orang-orang kreatif itu juga memiliki beberapa tipikal yang berbeda. Kreativitas sendiri ternyata memiliki banyak sekali perspektif. Ada perspektif individu, ada perspektif sosial, ada perspektif dari industrinya sendiri, yang menyatakan bahwa ternyata yang dikatakan creative people, di mana orientasinya itu memang menghasilkan sesuatu yang high quality creativity, di dalam research disampaikan bahwa mereka bekerja, mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan intrinsic motivation, motivasi yang berangkat dari diri sendiri. Saya tidak mengambil contoh di sini hanya khusus di seniman, tapi seperti researcher, seperti semua yang ada di sini presenter, research pun adalah salah satu bidang kreativitas yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia bahwa research and development adalah salah satu subsektor dalam kreatif industri. Nah, kita yang katakanlah yang memiliki level kreativitas paling tinggi itu bergerak semacam seniman sebenarnya, meskipun researcher, tapi kita sebenarnya berangkat karena intrinsic motivation, bukan karena permintaan orang, bukan karena reward, bukan karena apa, tapi kita ingin melakukan itu berdasarkan keinginan kita sendiri, dan itu banyak berlaku pada seniman-seniman besar. Sedangkan non-creative people atau orang yang tidak kreatif itu mereka memiliki kecenderungan bergerak karena external reward. Contoh, karena gaji, paling mudah ya, karena iming-iming gelar, karena iming-iming sesuatu dari eksternal, yang membuat mereka lebih produktif. Nah, pendekatan kreatif dan produktif ini saya pertajam di fakta atau fenomena yang ketiga, bahwa ternyata ada fenomena dari studi-studi yang sudah ada, bahwa reward atau external motivation itu bisa menurunkan kualitas kreativitas. Sebaliknya, di studi yang lain menyatakan bahwa reward bisa meningkatkan kreativitas. Nah, ada dualisme di sini yang menarik untuk kemudian kita lakukan studi. Ini background yang pertama, sehingga kreativitas itu ternyata menarik pada saat diberikan reward, apapun bentuk reward-nya,
maka di satu sisi bisa meningkatkan kreativitas, di lain bisa menurunkan kreativitas. Oke, nah dari data itu saya simpulkan apa yang sudah kita tahu saat ini dalam kotak yang bergaris putus-putus itu kita sudah tahu, atau saya mendalami beberapa literatur bahwa yang pertama, studi-studi sebelumnya itu fokusnya kepada kreatif proses. Bagaimana orang berproses kreatif. Yang kedua, bagaimana memanage creative people. Sedap creative people, orang-orang kreatif itu unik. Mereka memiliki kecenderungan perilaku yang unik, susah beradaptasi, memiliki permintaan yang kadang out of the box, memiliki perilaku kerja yang tidak biasa, dan seterusnya. Itu banyak distudi oleh researcher sebelumnya, dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua yang sudah kita tahu tadi dari slide awal, bahwa intrinsic and extrinsic motivation itu memiliki peranan yang berbeda. Kalau orang kreatif, itu bekerja berdasarkan intrinsik, keinginan dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan kalau orang non-kreatif, itu bekerja berdasarkan ekstrinsik. Nah, pada box yang ketiga menyatakan bahwa saat ini terjadi shifting paradigm, yang menyatakan bahwa paradigma yang bergeser, bahwa kreativitas tidak hanya melulu berfokus kepada orang-orang yang talented, yang berbakat, yang dikaruniai bakat, di mana mereka semuanya bekerja intrinsic motivation oriented tadi, tapi lebih ke kolaboratif creativity. Sekarang creativity bukan lagi permasalahan bekerja orang per orang, tetapi teamwork. Nah, apa yang kemudian membuat kita dalam hal ini tidak tahu ya, atau artinya boleh dibilang kita masih harus mencari tahu, dan lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bahwa ternyata creativity and productivity itu memiliki kutub yang berbeda. Creativity and productivity itu memiliki kutub yang berbeda, dan theoretical understanding tentang ini ternyata masih jauh dari komplit. Pada saat seseorang berlaku kreatif, ada pengaruhnya terhadap productivity dan sebaliknya. Yang kedua, how to manage non-creative people itu ternyata memiliki perhatian yang sedikit. Karena fokusnya tadi saya katakan orang banyak bercerita tentang bagaimana memanage creative people. Sedangkan fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena sosial, pada saat meriset atau pada saat kita melihat sebuah industri, akan tampak di situ creative division itu adalah divisi yang paling sedikit orangnya dibandingkan non-creative division. Untuk contoh misalnya orang-orang non-creative division itu misalnya administrative workers, supporting team. Orang-orang yang bekerja di bidang itu akan lebih banyak mendominasi dibanding orang-orang yang bekerja berpikir tentang ide. Nah, maka akan menjadi penting juga bagaimana manage non-creative people yang kerja di industri kreatif untuk meningkatkan performa industri kreatif itu. Lalu apa yang saya lakukan di sini? Saya mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya mencoba untuk melihat variabel apa yang menjadi moderatornya atau mediatornya. Kemudian saya melihat bagaimana seorang leader atau manajer atau seseorang yang terlibat di dalam industri itu kemudian mempengaruhi atau melakukan treatment khusus supaya orang-orang kreatif itu bisa bekerja memenuhi produktivitas tapi juga memenuhi kreativitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi kalau kita lihat dari sini, apa setelah kemudian saya tahu apa yang saya cari, apa yang akan kita pelajari di sini, bahwa orang-orang non-kreatif itu termotivasi karena external reward. Sampaikan tadi di awal, orang-orang non-kreatif, naturally, pada dasarnya mereka itu bekerja karena external reward. Dan karena mereka bergerak berdasarkan external reward, mereka akan menjadi lebih produktif. Gajinya gede, meskipun dia nggak kreatif, dia akan lebih memiliki hard work ethic, bekerja lebih keras, sehingga lebih produktif. Tetapi at the same time, produktif tidak berarti kreatif. Nah, Mohon maaf, 2 menit lagi, Pak. Baik, ini teori yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa creative perception yang menyatakan bahwa mereka tidak kreatif itu kemudian mempengaruhi, naturally akan membuat mereka bekerja lebih giat. Lalu mereka akan memiliki performance yang selama ini hanya produktif performance oriented, bagaimana caranya memiliki kreatif and produktif performance. Jadi kreativitas dan produktivitasnya itu seimbang. Dan kontribusi saya di sini adalah bagaimana creative goal setting reward ini masuk
dan menimbulkan ada dua final hipotesis di sini. Dengan sampel and prosedur saya lakukan di dua studi. Studi pertama di Taiwan, memakai sampel dari non-creative division employees, yaitu para staf administrasi dengan angka-angka semacam ini. Studi kedua di Indonesia, and it's still ongoing proses. Jadi studi ini nantinya akan bisa memvalidasi satu sama lain. Key findings-nya adalah ternyata orang-orang non-kreatif itu memang lebih produktif, bekerja lebih on time, mengumpulkan lebih awal daripada orang kreatif, tetapi kreativitasnya so-so, biasa-biasa aja. Kebalikannya kalau orang kreatif biasanya suka menunda-nunda, procrastinating, menunda-nunda pekerjaan, suka bermain-main di garis akhir atau deadline, tetapi kreativitasnya lebih tinggi. Nah, dengan melakukan strategi reward oriented towards creativity, jadi kita kasih reward dengan treatment tertentu, maka orang-orang non-kreatif itu bisa menyeimbangkan antara productivity dan creativity. Discussion and conclusion-nya, intinya bagaimana membuat balance antara productivity dan creativity, bagaimana mainkan reward strategi and maintaining creative perception, sehingga kalau kita lihat dua kutub di sini, creativity dan productivity, ini adalah area yang kita tidak ingin bekerja dengan orang semacam ini, di mana low creativity and low productivity. Ini adalah sebagian besar. Most of the non-creative people are here. Jadi mereka low creativity tapi high productivity. Produktif. Bikin banyak, tapi nilai economic value-nya rendah. Ini kebanyakan orang kreatif. High level of creativity, tapi produktivitasnya sedikit. Setahun bisa menghasilkan 1 film misalnya, contoh. Nah, kita ingin mendorong, karena fokus saya di non-kreatif, mendorong orang-orang di sini. Itu untuk bisa bergerak ke sini. Bagaimana high creativity and high productivity itu bisa mencapai titik optimumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih presentasi dari Bapak Aji, sangat menarik sekali. Bapak Aji ini adalah kandidat PhD dari Universitas mana, Pak? Di Taiwan ya? Di Taiwan, namanya nama susah disebutkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Baik, ada yang mau bertanya terkait dengan riset yang dilakukan Bapak Aji? Silahkan. Bekerja dengan orang tidak kreatif di industri kreatif. Silakan, Mbak Sri Wulandari. Oke, terima kasih Bapak. Presentasinya sangat menarik sekali dan kebetulan saya sedang menyelesaikan tesis ya. Di sini ada dosen saya, Bapak Iri Aji ya, dosen pembimbing saya. Itu saya mengangkat terkait motivasi belajar secara ekstrinsik siswa pada pembelajaran seni budaya di era pandemik. Jadi saya ada pandangan nih, oh iya juga ya, kalau Bapak bilang kan semakin dikasih reward itu semakin ini ya, cepat, semakin Produktif. apa ya, produktif ya, semakin produktif ya. Nah, tapi ini kok di siswa enggak ya? Udah dikasih tambahan nilai, terus udah kalau yang cepet-cepetan, yang cepet terus tepat itu dapat tambahan nilai. Nanti maksud saya kalau cepet mengumpulkan nilai, mengumpulkan tugasnya, terus tepat tugasnya saya tambahin nilainya. Atau kalau terlambat nanti saya kurangi. Itu tidak membuat siswa lebih tergugah semangat belajarnya. Wah, kayaknya nih ada something nih gitu. Jadi kayaknya saya memang setelah mengikuti diskusi ini jadi semakin ini ya pikiran saya, oh iya juga sih ya, kalau logikanya sih dikasih reward kan tambah produktif, ini kok tambah enggak ya. Jadi saya lebih ada masukan-masukan lain lah di tesis itu nanti. Makasih ya Pak, keren sukses. Boleh saya tanggapi, Pak Moderator, Pak Yon? Silakan, Pak Haji, silakan Terima tanggapi. kasih Bu Sri atau Mbak Sri ya. Jadi mungkin nanti bisa, terima kasih atas masukannya, itu juga masukan buat saya. Nanti mungkin bisa dilihat bahwa kenapa saya justru mengotak-atik reward, karena sebenarnya di predominantly research itu mengatakan memang reward can kill your creativity. Nanti bisa dicek mungkin just pada tahap awal, pada tahap anak-anak, external motivation itu bisa membunuh kreativitas mereka. Jadi tidak hanya reward, misalnya kayak restriction, pembatasan, terus kompetisi, semakin diadu pada
anak-anak dengan kecenderungan yang intrinsik, mereka nggak akan mau itu bergerak. Nah, mungkin kita harus tahu siswa kita itu termasuk yang intrinsik atau extrinsic oriented. Kalau extrinsic dikasih reward atau apapun, dia akan bergerak, produktif. Tapi kalau yang intrinsik dikasih reward, dia malas tuh. Karena aku nggak melakukan ini karena iming-iming gitu. Aku pengen aja. Mungkin itu. Nanti bisa dicek. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Mbak Sri dan Pak Haji. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Kalau menurut saya sih, ya silakan Mbak Siti, silakan. Iya. Apa yang dijelaskan Bapak, terima kasih, itu sangat menambah. Saya juga sedang mengerjakan tesis dan pembimbingnya juga Pak Iriaji. Itu menambah apa ya, wawasan saya. Ini yang dijelaskan oleh Bapak ini tadi berkaitan dengan ekstrinsik dan intrinsik. Apakah itu juga ini Pak, karakter anak itu sendiri berpengaruh pada kinerjanya untuk memotivasi untuk tugasnya itu tadi? Apakah itu berpengaruh Pak? Misalnya anaknya mungkin dia lebih tertutup atau dia bisa berbaur dengan temannya dengan baik, itu apa juga berpengaruh Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ya, maaf Pak Yon. Silakan. Silakan. Mungkin apa yang bisa saya share seperti yang saya lakukan pada research saya sengaja saya langsung membuat kontrol variabel ya. Yang saya pilih adalah orang-orang yang extrinsic motivation oriented. Maka saya langsung ambil dari staf administrasi. Meskipun tidak ada orang di dunia ini yang sama sekali tidak kreatif. Pasti ada yang kreatif, cuman levelnya kan berbeda. Jadi ada level kreativitas, ada 4 level. Ada level C kecil sampai C besar. Itu nanti mungkin bisa dicek. Nah, itu penting untuk membuat batasan orang-orang yang tadi saya katakan non-kreatif ini treatmentnya bagaimana. Dan itu karena mereka naturally bekerja karena ekstrinsik, maka ekstrinsiknya yang saya olah. Bagaimana ekstrinsiknya? Kalau sekedar reward, tapi bukan yang creativity goal-oriented reward, mereka pun juga akan produktif saja. Misalnya saya kasih gaji lebih tinggi, mereka hanya produktif saja, tapi kreativitasnya akan. Jadi treatment spesialnya dari situ. Nah, untuk siswa pun sama, karena siswa di sini kan pasti mereka beragam ya. Perlu ada kontrolnya memang, dan itu guna tes atau pemetaan bagaimana kondisi kreativitas bawaan dari siswa itu memang penting. Sebab high creative people itu memang tidak bisa dipungkiri, mereka talented, mereka gifted ya, mereka punya bakat. Dan itu pure mereka bekerja dengan intrinsik. Tapi sebagian lagi mungkin ekstrinsik. Nah, Ibu mungkin perlu tahu mereka ini masuk kategori yang mana kah siswa saya? Intrinsik kah? Ekstrinsik kah? Dan itu memang berpengaruh. Pada saat kita menyamaratakan, ibarat banyak meme yang disebarkan, kita mengajar berbagai macam binatang untuk memanjat pohon, yang memang hasilnya akan fail. Dan disitulah pentingnya kita untuk bagaimana mengembangbiakkan kreativitas dengan kita sendiri memahami ternyata kreativitas itu punya beberapa karakter. Dan anak ini bisa dilakukan pendekatan yang berbeda. Kurang lebih begitu. Saya juga, mohon maaf, salam hormat juga dengan Pak Iriaji, mantan dosen saya, masih juga guru saya sampai sekarang. Saya terbuka sekali dengan diskusi atau kolaborasi setelah ini jika masih diperlukan. Baik, Sedikit nambah. terima kasih. Mungkin Pak Iriaji, monggo silakan. Ya, Silakan nimbrung juga di sini. makasih Pak Yon. Pak Haji, apa kabar? Baik Pak, salam hormat Pak. Alhamdulillah bisa ketemu secara virtual ya. Ya, menarik sekali apa yang disajikan Pak Haji ya. Nah, ini ada ilmu-ilmu yang baru nih, ternyata ada hal yang sesuatu yang tidak kita ketahui ya. Begini, mungkin pandangan saya begini. Jadi dalam sebuah penelitian itu kan ada variabel ya. Variabel kalau di dalam variabel berkaitan dengan penelitian korelasi atau hubungan atau misalkan eksperimen pengaruh misalnya, itu kan ada variabel yang namanya variabel terikat, variabel bebas. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan variabel intervening atau variabel moderator ya. Nah, ini yang seringkali kadang-kadang kurang kita kaji ya. Kita hanya menggunakan variabel terikat, kemudian variabel bebas atau bebas ke terikat. Ini yang kadang-kadang kita kurang jeli di sini. Nah, itulah makanya misalnya tadi kalau belajar misalnya tadi, itu kan misalnya variabelnya kalau
anak diberi reward, kemudian dia akan motivasinya tinggi ya, minatnya tinggi. Tidak selalu. Ada sesuatu yang variabel interveningnya tadi. Tipe belajarnya seperti apa. Kemudian mungkin tipe kepribadian seperti apa tadi ya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diukur. Nah, ini kalau bisa sejeli itu akan lebih bagus lagi. Nah, di Pak Haji juga mungkin begitu. Tapi tampaknya tadi sudah diolah itu teliti, saya kira akan menarik lagi kalau sampai dipertajam di intervening. Ya, itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yon. Terima kasih Pak Iriaji. Jadi intervening saya kebetulan saya pakainya yang strategic kreatif goal setting reward tadi. Oh, iya. Dan memang benar yang disampaikan Pak Iriaji tadi dari kadangkala memang variabel-variabel ketiga ya. Bisa mediating, bisa moderating. Inilah yang kadangkala menjadi riset itu menjadi menarik. Kan saya dulu nggak suka riset Pak, tapi sekarang alhamdulillah menikmati. Yeah. Terima kasih Pak Iriaji. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak Iriaji atas masukan dan tanggapannya. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Atau kita lanjutkan saja ke presenter berikutnya. Oke, presenter berikutnya adalah Mas Beni Anggara. Sudah hadir Mas Beni? Sepertinya belum hadir nih. Oke, langsung next saja. Presenter yang selanjutnya adalah Bapak Saiful Yahya dengan judul perancangan board game hewan ternak bagi anak-anak menggunakan model 4D. Silakan Bapak Saiful, waktu dan tempat kami persilahkan. Time is yours. Terima kasih Pak Yonade. Salam hormat Pak Iriaji. Terima kasih untuk bisa bergabung di IKADEX. Mohon izin saya share screen. Sudah tampak Pak Yonade? Sudah Pak. Silakan di full screen. Ya. Sampun. Okay. Yang saya bawakan adalah tentang perancangan board game hewan ternak bagi anak-anak menggunakan model 4D. Sini saya sama mahasiswa saya, Dinda Mafarazar. Nah, penjualan kami yaitu tentang hewan ternak. Ini menjadi salah satu materi anak SD. Ya, jadi menjadi salah satu materi anak SD. Kebetulan anak saya masih SD itu. Yang kedua adalah ketertarikan anak-anak terhadap hewan. Ya. Jadi kadang-kadang anak kecil itu kalau habis main ke tempat hewan itu minta belikan kelinci lah, yang untung nggak minta belikan sapi atau kambing. Oke, yang kedua adalah 4D ini model 4D ini biasanya dipakai untuk pengembangan media pembelajaran. Ya, di sini saya coba untuk saya implementasikan di model permainan. Nah, yang ketiga adalah board game sendiri, media interaksi langsung. Ya. Ini sebenarnya problemnya adalah tren anak-anak sekarang yang kecenderungannya adalah main gamenya itu menggunakan digital. Ya. Jadi saya sampai bikin board game, nah itu sebagai untuk interaksi pada keluarga, pada anak-anak ataupun pada sekolah. Oke, problemnya adalah penggunaan board game untuk pengenalan hewan ternak dan sekaligus manfaat hewan ternak. Nah. Oke, metode yang saya pakai adalah menggunakan 4D, di mana 4D ini ada 4 tahapan, yaitu mulai dari define, design, development, dan dissemination. Mungkin nanti karena keterbatasan waktu untuk dissemination-nya nggak terlalu banyak yang dibahas. Ya. Model 4D ini digunakan oleh
Piagam Rajan tahun 74 untuk pengembangan model pembelajaran. Nah, langsung ke pembahasan. Nah, di mana di awal saya menentukan menggunakan 5W1H untuk menentukan siapa targetnya, siapa apa produknya, sampai bagaimana pengemasan dari board game ini. Nah, dari tahapan design, kami mengembangkan konsep dasar yaitu berupa board game, di mana board game yang ada itu mengenalkan hewan ternak. Ini salah satu contoh board game yang ada. Ini mengenalkan hewan ternak, tetapi tidak sampai pada manfaat hewan ternak. Nah, ini konsepnya adalah digunakan untuk umur 6-9 tahun. Nah, dasarnya adalah cerita perjalanan anak-anak untuk mengunjungi peternakan. Terus ada pop-up-nya untuk lebih menarik, ya. Dan konsep gamenya adalah race game. Di mana race game ini seperti kalau kita bermain bermain balapan seperti monopoli, itu adalah race game. Nah, judul yang dari permainannya adalah Safari Pintar, ya, Safari Pintar ini. Terus gamenya menggunakan race game. Terus mechanical dari gamenya adalah nantinya akan memutar cakram untuk menggantikan dari dadu. Terus ada bidaknya. Terus bidak boleh melaju dan mendapatkan token bintang jika player bisa menjawab pertanyaan. Nah, untuk mengecek jawabannya ada buku kunci jawaban. Jadi bisa dimainkan tanpa pendamping orang tua, tapi harus ada wasitnya. Nah, di situ. Nah, permainan selesai ini tergantung dari token yang kita punyai. Misalkan ada tokennya bikin 100, ya bisa mutar-mutar. Karena permainan Safari Pintar ini tidak ada finishnya. Jadi misalkan dari 1 sampai 60 ya muter lagi sampai balik dari 60 balik lagi ke 1. Oke, nah kurang lebih gamenya seperti ini. Jadi dia ada cakramnya, cakram permainannya. Oke, mulai dari start awal. Nah, sini mungkin nanti saya tunjukkan untuk produknya. Yang kedua ada bidak, jadi di sini playernya kebetulan dibatasi 4 orang, tapi masih bisa digunakan oleh beberapa orang. Kebetulan yang saya develop 4 player maksudnya. Berikutnya adalah kartu permainan. Kartu permainan ini adalah kartu pertanyaan yang bisa yang menjadi tantangan dari permainan ini. Ada token bintang. Nah, seperti ini ada buku jawabannya, ada buku panduannya, ada cakramnya, seperti ini. Nah, untuk tahapan diseminasinya, saya diskusikan dengan salah satu ahli psikologi, di mana ahli psikologi ini ntar saya tampilkan untuk permainannya. Mohon izin ya, Pak Yon, agak... Silakan Pak, untuk 2 device diperbolehkan. Ya. Sebentar. Langsung nyantol ini Pak. Karena board game-nya besar ini. Iya Pak, nggak apa-apa, silakan. Semoga lancar nih. Oke.
Kameranya tampak betul. Ini mungkin di share screen Pak ya. Oh iya. Iya, di share screen dulu. Ini close saja dulu screen-nya, kemudian ganti dari device yang satunya lagi. Nah, stop screen. Saya begini. Jadi ini untuk workflow-nya seperti ini. Oke. Siap. Jadi ada pop-up-nya. Ini mohon maaf tangan kiri ya. Ini ada, jadi kalau ditutup seperti ini, jadi ada pop-up-nya yang bagi saya ini sangat menarik untuk anak-anak. Terus ini untuk gantinya ganti Pak. Gantinya ganti, jadi diputar. Nah dari awal 1 ini dari muter lagi. Jadi ceritanya ada Sasa, apa, Ari. Nah ini pionnya, jadi mulai dari awal sampai akhir, terus mendapatkan token bintang. Jadi di sini ada pertanyaan ini, mendapatkan token bintang. Nah, kebetulan token bintangnya ini saya hanya bikin 30, jadi sebanyak itulah bisa dimainkan oleh anak-anak itu. Jadi saya capture di sini. Oke. Dan terakhir, jadi untuk diseminasinya saya ujikan hanya ada 2, yaitu di ahli psikologi, komentarnya sangat menarik, dan untuk guru SD ini ada masukan yaitu bisa dipakai untuk pada saat jam istirahat itu anak-anak bisa memainkan game ini. Ini saya ujikan di SD Karamusdi 4. Itu. Nah, ini psikolognya Pak. Saya ujikan di anak-anak. Nah, diskusi dan simpulannya adalah board game ini bisa digunakan sebagai media pendukung pembelajaran untuk menyampaikan suatu materi. Yang kedua adalah target audience senang dan tidak tertekan untuk mengenal hewan ternak maupun manfaatnya. Dan yang terakhir adalah meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk menyampaikan materi dibandingkan dengan membaca, tapi anak-anak lebih dapat memahami gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Pak Saiful tadi, menarik sekali ya. Board game, perpaduan board game, pop-up, nah itu mikirnya double-double itu kalau bikin kayak gitu. Ya. Mungkin dari teman-teman presenter atau partisipan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau tanya? Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi presensi, linknya ada di chatbox, silakan dibuka chatboxnya untuk paralel 2 ini. Ada yang mau ditanyakan? Sambil mengisi presensi, sambil kita diskusikan, itu sangat menarik karena banyak keilmuan sebenarnya yang bisa dipakai dalam membuat board game tersebut. Ya, mulai dari teknis ya, sampai programmingnya juga kan harus dipikir dengan dengan rumit itu sangat rumit itu. Mungkin bisa saya nambahi. Oke, silakan Pak. Saya tertarik board game ini karena apa ya, rasa frustasi saya dari bagaimana mengembangkan komunikasi visual digabungkan dengan permainan. Nah ini salah satu kebetulan saya S2 saya di
game teknologi di TS itu. Jadi gimana sih teman-teman dari desain grafis ataupun dari komunikasi visual itu bisa digabungkan, tidak hanya melalui programming, tidak, tapi bagaimana media apa yang bisa sesuai, media desain grafis bisa masuk, permainan juga masuk. Cuman yang jadi kendala dari board game ini adalah biaya produksinya yang mahal, dan misalkan pun kalau di mass production itu sangat mahal. Karena memang saya sempat beberapa kali tanya, itu harus bikin pernak-perniknya itu mungkin lebih ke arah pemodelannya yang harus 3D, itu bikin molding sendiri, terus untuk teknik cetaknya juga harus pakai pakai matras untuk cuttingnya itu. Nah, seperti itu. Tapi dengan adanya digital printing ini menggunakan digital printing, Pak ya. Jadi saya pakai teknik stiker itu. Jadi stiker yang bisa lebar itu saya cetak, saya kasih karton yang ya lumayan excited untuk anak-anak. Sepertinya limited edition itu Pak, karena membuatnya kan lebih ke arah handicraft. Betul, lebih ke arah handicraft. Ya, handicraftnya yang harus telaten itu memang. Iya. Ya, mungkin teman-teman dan presenter ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Jangan lupa sudah mengisi presensi. Linknya ada di chat box, silakan dibuka. Teman-teman yang belum mengisi, silakan mengisi dulu. Ini adalah syarat ya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi harus mengisi komplit dari tadi yang awal keynote speaker dan yang paralel. Oke. Tidak ada yang bertanya? Baik, ini bisa saya tutup kalau gitu, nggih. Nanti ada sesi penutupan juga. Jadi setelah ini linknya nanti akan ada lagi untuk sesi terakhir, sesi penutupan. Nanti silakan Bapak Ibu yang ada di sini silakan join untuk penutupan. Tidak lama kok, cuman harus join semuanya. Itu nggih. Dari saya selaku moderator, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu boleh meninggalkan room ini, nanti kita gabung lagi, tunggu link selanjutnya. Selamat sore.